Tidak dapat pesangon, Novel Baswedan dan kawan-kawan hanya terima tunjangan hari tua dan BPJS Ketenagakerjaan. Komisi Pemberantasan Korupsi akan memecat 56 pegawainya yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan dalam rangka alih status menjadi ASN per 30 September mendatang. Pemberhentian itu lebih cepat 1 bulan dibandingkan yang termuat dalam SK nomor 652 tahun 2021. Dalam SK tersebut, puluhan pegawai KPK akan diberhentikan pada 1 November 2021. Terdapat sejumlah nama penyelidik dan penyidik dalam daftar pegawai yang akan dipecat. Puluhan pegawai KPK termasuk penyidik senior Novel Baswedan kini tinggal menghitung hari untuk angkat kaki dari markas lembaga anti rasuah tersebut. Terkait pemecatan tersebut, 56 pegawai KPK itu ternyata hanya akan mendapat tunjangan hari tua serta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan yang selama ini memang mereka bayarkan dalam bentuk tabungan pegawai. Tidak ada tunjangan lain, apalagi pesangon. Pemecatan tanpa ada pesangon dan tunjangan. Yang ada hanya penyerahan uang tabungan pegawai sendiri dalam bentuk THT dan iuran BPJS Ketenagakerjaan, kata Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Nonaktif KPK, Giri Suprabdiono kepada Tribunnews.com pada Sabtu 18 September. Dalam SK pimpinan KPK tentang pemberhentian dengan hormat pegawai KPK disebutkan dalam diktum poin kedua bahwa pegawai yang dipecat akan diberikan tunjangan hari tua dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan dipanggil oleh Inspektorat Lembaga Anti Rasuah itu lantaran mendukung 57 pegawai yang akan dipecat pada 30 September 2021. Para pegawai KPK protes dan meminta pimpinan KPK bisa mematuhi rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM untuk menyelesaikan polemik tes wawasan kebangsaan. Kepala Satuan Tugas Nonaktif KPK Hotman Tambunan membenarkan adanya pegawai di luar pecatan itu dipanggil pihak inspektorat. Menurut dia, para pegawai KPK mendukung dan menggalang aksi solidaritas terhadap rekan-rekannya yang dipecat. Solidaritas itu ada kali, yaitu sebelum dilantik jadi ASN, kemudian setelah keluar putusan Ombudsman RI dan Komnas HAM, kata Hotman saat dikonfirmasi pada Senin 20 September. Oleh karena itu, Hotman menyayangkan pemanggilan pihak Inspektorat KPK kepada para pegawai KPK tersebut. Dia menilai seharusnya hal itu merupakan kewenangan Dewan Pengawas KPK. Jika mereka dipanggil untuk diperiksa, Inspektorat enggak ada kerjaan itu, tak bisa memposisikan diri dan tak punya muruah. Undang-undang kan, sebut urusan etik itu ada di Dewas bukan di Inspektorat. KPK itu unik dengan Undang-Undang 19 tahun 2019 ini. Dengan Dewas, nggak perlu itu pemeriksaan atau Inspektorat dihadiri, kata Hotman. Sejak Jumat 17 September, sejumlah pegawai KPK melakukan aksi solidaritas dengan mengunggah gambar pita hitam di akun WhatsApp masing-masing. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap 57 pegawai yang akan diberhentikan dengan hormat pada 30 September 2021. Seperti diketahui, pimpinan KPK akan memecat 57 pegawai KPK pada 30 September 2021. Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan, pemecatan terhadap 57 pegawai KPK dilakukan karena asesmen TWK telah dinyatakan sah dan tidak melanggar hukum. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 tahun 2021, dinyatakan tidak diskriminatif dan konstitusional. Selain itu, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara alih pegawai KPK menjadi ASN berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 34 tahun 2021 dinyatakan bahwa perkom tersebut konstitusional dan juga sah. Rocky Gerung terusir dari rumahnya sendiri, ditulis oleh Anto Cahaya di Steward.com. Siapa kiranya yang tidak mengenal Rocky Gerung jomblo 62 tahun? Sosok yang dikenal halayak sejak jadi langganan di ILC TV One ini mendadak jadi idola terutama pendukung oposisi yang benci pemerintahan Jokowi. Rocky Gerung yang berlatar belakang akademisi ini kemudian berubah menjadi apa saja. Dalam artian, ia dapat menjadi narasumber soal yang sebetulnya bukan bidangnya. Tapi karena tuntutan rating, dengan kata lain, Rocky Gerung ibaratnya pengamat palu gada. Apa lu mau gua ada atau palu gasah? Apa lu mau gue bisa? Tentu yang paling fenomenal, ia pernah di atas mimbar bak ustadz terkenal. Dengan sikapnya yang suka melihat perspektif dari sisi negatif, maka ia seolah mewakili sikap tak suka pada pihak-pihak tertentu, terutama kepada Presiden Jokowi dan juga jajarannya. Kiranya tidak ada yang lolos dari kritik plus nyinyirannya yang yahut tapi absurd. Akhir-akhir ini Rocky Gerung juga aktif dan ikut meramaikan YouTube.
Melalui channel YouTube, ia bebas ngomong apa saja, dan kemudian omongannya dikutip oleh banyak media. Jadilah berita di media yang nyaris 100% isinya menjelekan pemerintah atau tokoh-tokoh yang pro pemerintahan. Jangan berharap ada sudut pandang objektif dari sisi Roky Gerung. Sudah pasti Anda tidak akan menemukannya. Saya menduga hal itu akan terus dipertahankan oleh Gerung dan kawan-kawannya yang sejenis untuk meraih pundi-pundi juga melalui medianya. Jadi bagi saya pribadi, juga melihat sudut pandang Gerung selama ini ia bukanlah pengamat. Sebab, secara umum pemahaman pengamat itu harus netral, di tengah-tengah memandang dari sudut yang lebih luas. Contoh yang paling sederhana, belum pernah rasanya Gerung mengkritik Anies Baswedan dengan brutal dan sadis seperti halnya kepada Jokowi, dan juga tokoh yang pro kepada Jokowi. Tentu saja, Gerung dan sejenisnya ini tidak bakal mau kritik Anies, sebab para pengikut atau yang tergila-gila kepadanya sebagian besar adalah yang tidak suka pemerintah. Begitulah sekilas gambaran dari Roky Gerung. Ia kini menjadi kaya dengan cara menempatkan dirinya sebagai lawan pemerintah, terutama kepada Jokowi. Nah, baru-baru tersiar kabar yang cukup mengejutkan dan ramai. Roky Gerung terancam terusir dari rumahnya sendiri. Ternyata rumahnya yang di kawasan Bojongkoneng, Bogor, Jawa Barat yang kerap menjadi pemberitaan media massa dan diolah banyak YouTuber itu menyisakan sengketa. Alkisah, PT Sentul City Tbk mengirim somasi kepada akademisi Roky Gerung terkait kepemilikan lahan di Bojongkoneng, Kabupaten Bogor. Roky diberi waktu 7 kali 24 jam untuk mengosongkan dan merobohkan rumahnya sendiri. Sementara itu, kuasa hukum Roky, Haris Azhar, menyebut kliennya menolak somasi tersebut. Haris berkata, Roky memiliki kepemilikan yang sah atas rumah tersebut sejak 2009. Kata kuasa hukumnya itu, klien kami merupakan penguasa fisik sejak tahun 2009. Tanah dan bangunan yang beralamatkan di Blok 026 Kampung Gunung Batu, RT 2 RW 11. Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Luas tanah 800 meter persegi. Kata Haris dalam salinan surat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tertanggal 6 September 2021. Perlu diketahui, PT Bukit Sentul atau sekarang PT Sentul City Tbk berdiri pada April 1993 dan mulai melakukan pemasaran kawasan Bukit Sentul tersebut pada September 1993. Perumahan ini didirikan oleh Saliman Prawiro Sumarto dan Tommy Soeharto. Kegiatan pembangunan perumahan dan infrastruktur dimulai pada Januari 1994. Dia menjelaskan tanah dan bangunan di lokasi itu dikuasai oleh Andi Junaidi sejak 1960. Kemudian, tanah dan bangunan itu menjadi milik Roky sejak 2009 lewat surat pernyataan beralih garapan. Haris menyampaikan, pengalihan kepemilikan itu telah dicatatkan di Kelurahan Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dengan nomor 592-6-2009. Roky juga memiliki surat keterangan tidak bersengketa yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojongkoneng. Haris menegaskan kliennya adalah penguasa sah tanah dan bangunan di lokasi itu. Ia menyebut tidak ada pihak manapun yang mengklaim kepemilikan atas tanah itu sejak 1960. Baru pada tahun 2021, PT Sentul City Tbk mengklaim tanah tersebut adalah miliknya sesuai SHGB nomor 2411 dan 2412 dan memberikan teguran kepada klien kami serta warga lainnya yang merupakan pemilik dan atau penggarap yang patut dan sah. Ucap Haris. Ini bagi saya cukup menarik. Tidak hanya sosok Gerung si Palu Gada, tapi sengketa lahan ini bisa jadi akan berkembang liar dan narasinya bisa jadi bakal dibelokkan seenak udele oleh Gerung atau orang-orang yang mengidolakan Gerung. Seolah ada campur tangan pemerintah seperti biasanya. Padahal jelas sengketa di atas adalah antara PT Sentul City dan pihak Roky Gerung. Tinggal nanti dibuktikan di depan pengadilan antar kedua belah pihak. Jika memang ternyata klaim PT Sentul City terbukti benar, ya, Gerung harus robohkan bangunan rumahnya tersebut dan pergi. Sesederhana itu. Bagaimana menurut Anda?